Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi yang soleh dan soleha? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Walaupun dalam keadaan seperti ini, kita harus tetap semangat dan ceria. Oke, sebelum memulai pelajarannya, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu PPKM menjelaskan pentingnya kebersamaan dan keberagaman. Untuk bahasa Indonesia, itu siswa mampu menjelaskan iklan media elektronik. Siswa mampu menjelaskan isi iklan media elektronik. Siswa mampu menjelaskan unsur-unsur pembuat iklan. Untuk IPA, siswa mampu menjelaskan gangguan pada organ pencernaan manusia, sedangkan IPS, siswa mampu mengidentifikasi organisasi sosial dengan sebagai contoh pembangunan sosial budaya. SBDB, siswa mampu mengidentifikasi karya seni rupa Nusantara. Ciri khas SDIT Baitul Jannah pada tema ini yaitu yang pertama menjelaskan pentingnya kebersamaan dan keberagaman terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 103, menjelaskan iklan media dan media elektronik Quran Surat At-Taubah ayat 70, menjelaskan macam-macam dan penyebab gangguan pada organ pencernaan Quran Surat Al-A'raf ayat 31, mengidentifikasi organisasi sosial dengan sebagai contoh pembangunan sosial budaya Quran Surat Al-Baqarah ayat 60, menjelaskan mengidentifikasi karya seni rupa Nusantara Quran Surat Al-Anbiya ayat 58. Materi PPKN itu bangsa Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, ras, serta agama. Tetapi bangsa Indonesia tetap bersatu karena adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Maksudnya, walaupun kita ada berbagai macam suku, budaya, ras, serta agama, tapi tetap satu jua yaitu negara Indonesia. Tidak boleh berpecah-pecah. Adapun cara mewujudkan semangat kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, rela berkorban demi tanah air. Maksudnya, jika dalam keadaan darurat, dalam keadaan perang, kita harus rela berkorban, tidak nyumput, ikut berperang, ikut membela negara kita. Kemudian yang kedua, menghormati kebudayaan daerah orang lain. Misalnya ada daerah yang satu dari Lampung, satu dari Bali, kita harus tetap saling menghormati. Yang ketiga, memiliki semangat dan cinta tanah air. Tetap semangat, bangga terhadap Indonesia, menggunakan produk Indonesia, menghargai pendapat orang lain saat berdiskusi. Saat berdiskusi atau bermusyawarah, hendaknya tidak mementingkan pendapat kita sendiri. Bahasa Indonesia, sebuah iklan media elektronik maupun cetak memiliki sebuah isi atau pesan yang terkandung di dalamnya. Berikut langkah-langkah memahami isi iklan pada media elektronik, yaitu yang pertama, dengarkan dengan seksama. Untuk iklan di televisi, perhatikan pula video atau gambar yang disajikan. Tuliskan dan pahami informasi penting yang disampaikan dalam iklan tersebut. Misalnya ada iklan vitamin, kalian dengarkan apa informasi yang disampaikan pada iklan. Maka kita tahu isi iklan tersebut. Pada umumnya, semua iklan memiliki unsur yang sama. Semua jenis iklan menggunakan kalimat persuasif, yaitu kalimat yang bersifat mempengaruhi orang yang membaca dan mendengar. Adapun unsur-unsur dalam iklan layanan masyarakat, yaitu yang pertama, kata kunci berupa judul atau topik, tujuan iklan, isi iklan, sketsa gambar iklan, sasaran atau orang yang dituju.
IPA, organ-organ pencernaan harus dipelihara dengan baik agar tubuh tidak mengalami gangguan pencernaan. Berikut merupakan beberapa contoh gangguan pencernaan pada manusia, yaitu sakit gigi, diare, appendicitis, konstipasi, gastritis. Agar kita tidak mempunyai penyakit tersebut, maka jagalah organ pencernaan dengan rajin sarapan, makan sayuran, buah. Sedangkan IPS, semangat kebersamaan dalam keberagaman juga penting dalam upaya pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya turut berperan dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk membantu kelancaran kegiatan ekonomi, dibentuklah suatu organisasi sosial atau organisasi masyarakat seperti koperasi unit desa atau KUD. KUD merupakan salah satu contoh pembangunan sosial budaya. Upaya-upaya pembangunan sosial budaya yaitu yang pertama, aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya melestarikan dan mengenalkan budaya lokal kepada masyarakat. Generasi muda mendirikan sanggar untuk melestarikan kesenian daerah sekitar, mendirikan bimbingan belajar untuk membantu pendidikan lingkungan di sekitar, mendirikan pembuatan kue untuk menampung tenaga kerja di lingkungan sekitar. Pelajaran SPDB. Karya seni rupa di Indonesia sangat beragam jenisnya. Ada yang terbuat dari kain, kayu, dan tanah liat. Bentuk karya seni dapat berupa karya 2 dimensi atau 3 dimensi. Contoh karya seni daerah di Indonesia antara lain seni batik, seni tenun, seni anyaman, seni topeng, dan ukiran. Adapun kesimpulan pelajaran hari ini, yang pertama mengetahui pentingnya kebersamaan dan keberagaman, yang kedua mengetahui unsur-unsur pembuatan iklan, beberapa gangguan pencernaan, kemudian mengetahui salah satu contoh kegiatan ekonomi masyarakat dalam pembangunan sosial. Kesimpulan yang terakhir, mengetahui bentuk karya seni rupa beserta contoh-contoh dari karya seni rupa daerah Indonesia. Kelemahan terbesarmu adalah ketika kamu menyerah, dan kehebatan terbesarmu adalah ketika kamu mencoba sekali lagi. Sekian materi pelajaran hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat untuk anak soleh dan soleha. Amin. Untuk penugasan hari ini, Ananda mengerjakan latihan soal di modul halaman 22. Semangat mengerjakan, anak soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.